Balik lagi sama aku Ayu. Setahun lebih aku di kota B. Kemudian aku dipindahkan lagi ke kota C, dimana ruko di kota C ini sedikit berbeda dari kota B. Ruko di kota C ini hanya memiliki 2 lantai. Di lantai bawah ada ruang kerja, dapur, kemudian dekat dapur itu ada kamar mandi. Sedangkan di lantai 2 itu ada kamar cewek, terus kamar mandi, dan kemudian kamar cowok. Jadi kamar cewek sama kamar cowok ini dibatasi oleh satu kamar mandi. Kemudian ada ruang TV dan juga teras di lantai 2. Karyawan di kantor ini juga ada 8 orang, 2 cewek dan 6 cowok. Kemudian beberapa minggu aku di ruko itu, aku mengunjungi beberapa tetangga yang ada di sekitar situ. Nah, salah satunya sebut aja namanya Ibu Ija. Aku main ke rumah Bu Ija ini sama rekan kerja aku yang cewek. Sebut aja namanya Putri. Bu Ija ini cerita bahwa dulu ruko yang kita tempatin sekarang adalah bekas minimarket yang ditempati oleh sepasang suami istri yang gak memiliki anak. Sepasang suami istri itu pindah dari ruko itu katanya karena sering melihat penampakan di sekitar ruko itu. Spontan, aku langsung nyetop cerita dari Bu Ija ini karena aku merinding. Aku termasuk orang yang penakut soal cerita makhluk-makhluk seperti itu. Karena gak tahu kenapa kalau ada yang cerita horor seperti itu aku jadi merinding. Nah, singkat cerita, selepas tutup kantor, aku mau mandi. Kebetulan kamar mandi di lantai 2 itu rusak, jadi aku mandi di lantai bawah. Pada saat aku menuju ke lantai bawah itu, aku gak ada ngelihat sama sekali orang di sekitar situ, baik di dapur ataupun arah mau ke ruang kerja, sama sekali gak ada orang. Jadi di bawah itu benar-benar sepi. Kamar mandi ini letaknya deket dapur. Jadi di dapur kita itu atasnya belum dikasih penutup. Jadi kalau kita ngelihat ke atas langsung kelihatan atapnya. Cuman kalau kamar mandinya di atasnya itu ada ditutupin sama triplek gitu. Jadi nggak langsung ngelihat ke atap karena ditutup triplek tadi. Pas aku lagi mandi, tiba-tiba dari atas triplek itu aku ngedenger suara seperti lemparan batu sampai 3 kali. Aku langsung berhenti dari aktivitasku dan menyimak suara yang ada di atas kamar mandi itu. Dan tiba-tiba suara itu datang lagi, seperti sengaja melempari batu di atas itu untuk mengganggu aku. Awalnya aku mikir pasti ada karyawan yang jahil ngelempar batu di atas kamar mandi. Tapi siapa? Karena waktu aku ke bawah aku gak ngeliat siapapun di sekitar situ. Aku bener-bener penasaran. Sampai akhirnya aku teriak bilang, gak usah jahil, aku lagi mandi. Dan lemparan batu itu berhenti. Tapi aku gak mendapat sahutan dari siapapun di luar. Di situ aku udah mulai nggak enak. Perasaan aku sedikit nggak enak setelah lemparan batu itu. Nah, selesai aku mandi, namun aku belum keluar dari kamar mandi, suara lemparan batu itu datang lagi, terus menerus. Jadi aku punya ide buat ngebuka pintu itu cepet, biar yang lempar itu ketangkep basah sama aku.
Nah, saat aku ngebuka pintu dan untuk menangkap basah siapa yang lempar batu, ternyata di luar itu gak ada siapa-siapa. Dan di situ aku udah mulai merinding. Karena juga penasaran, aku cari di sekitar situ siapa tahu ada yang ngumpet atau sembunyi. Aku cari sampai belakang, tapi nggak ada, sampai aku nyari ke ruang kerja buat mastiin siapa yang lempar batu. Tapi ternyata sama sekali nggak ada orang di sekitar situ. Dan akhirnya aku lari buru-buru ke kamar karena aku ngerasa bahwa aku sedang diganggu oleh makhluk di situ. Karena aku belum yakin siapa yang lempar aku itu, aku gak mau cerita sama siapapun yang ada di kantor itu. Karena aku takut semuanya nanti pada takut denger cerita dari aku. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, salah satu karyawan namanya Arfian cerita bahwa pada saat dia mandi, dia seperti dilempari batu dari atas kamar mandi. Sontak aku langsung kaget. Ternyata Arfian sama juga kayak aku. Pada saat mandi dilempari batu dari atas kamar mandi. Arfian juga ngelakuin sama seperti aku, kayak ngebuka pintu cepet-cepet biar pelakunya itu ketangkep basah. Dan Arfian gak nemuin siapapun di luar kamar mandi. Dan aku yakin banget itu adalah salah satu penunggu dari ruko itu. Nah, singkat cerita lagi, waktu subuh itu sekitar jam 5 kurang, aku kebangun. Gak tahu kenapa aku tiba-tiba kebangun dan aku masih baring di kasur. Nah, aku posisinya di situ masih ngantuk. Namun samar-samar aku ngelirik ke arah pintu kamar. Aku dikagetkan oleh sosok laki-laki tinggi besar sedang menatap kita. Sontak aku kaget. Tiba-tiba badan aku gak bisa digerakin. Suhu tubuh aku panas dingin, serta badan aku gemeteran. Gak tahu kenapa aku gak bisa ngomong ataupun jerit. Saat aku ngeliat ke arah Putri, ternyata Putri masih tidur. Dalam hati aku bilang, "Put, buruan bangun, itu di pintu kamar kita ada orang." Aku gak tahu berapa lama aku ada di posisi itu. Dan akhirnya gak lama Putri bangun. Aku bersyukur banget setelah Putri bangun itu, badan aku langsung bisa digerakin. Namun anehnya saat aku ngelihat ke arah pintu kamar kita itu masih tetap tertutup dan terkunci. Apa mungkin ini yang dinamakan dengan ketindian? Tapi aku kayak ngerasa itu adalah nyata. Subuh itu aku belum cerita apa-apa sama Putri karena aku masih takut. Hingga pada saat kita lagi kerja, Putri tiba-tiba ngajak aku ngobrol. Dan ternyata dia bilang bahwa subuh tadi dia seperti bermimpi bahwa ada cowok yang masuk ke kamar kita. Aku langsung kaget. Ternyata kita berdua ngalamin hal yang sama. Berarti kita berdua lagi diganggu. Dan aku cerita juga sama Putri apa yang aku rasain subuh tadi. Dan itu membuat kita berdua merinding. Singkat ceritanya lagi, pada saat kita lagi ngumpul semua karyawan, salah satu karyawan cowok namanya Erik cerita bahwa tadi malam saat dia tidur di ruang TV, dia kebangun tengah malam. Dalam posisi masih ngantuk, dia ngelirik sekilas ke arah kamar cewek.
Dia seperti ngeliat ada sesuatu berwarna putih di situ. Awalnya dia nggak mikir apa-apa, dan pada saat dia ngeliat secara langsung, ternyata tepat di samping kamar cewek ada sosok pocong. Pocong itu tepat berdiri di samping kamar cewek. Di situ Erik langsung gemeteran dan dia langsung pindah tempat tidur. Kita yang denger cerita dia aja sampai merinding, apalagi dia yang ngeliat secara langsung sosok pocong itu. Semenjak kejadian penampakan sosok pocong itu, kantor kita jadi berasa menakutkan dan menyeramkan. Sampai-sampai gak ada satupun karyawan yang berani sendirian untuk di lantai 2 karena cerita dari si Erik ini. Untuk cerita Ruko selanjutnya masih ada. Terima kasih yang udah denger dan sampai jumpa.